Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Wahidayanti Harahap dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Di dalam video kali ini saya akan nge-review jurnal yang saya ambil dari Jurnal Teknologi Industri Pertanian dengan judul jurnal Penggunaan Substrat Kue Tahu untuk Produksi Biomasa oleh Pediococcus ventosaceus E1222. Bakteri asam laktat atau BAL merupakan bakteri yang paling banyak digunakan sebagai kultur starter. Faktor penting dalam pengembangan kultur starter di industri adalah pemilihan media yang baik dan murah. Whey tahu atau WT merupakan limbah cair dari industri. Tahu dapat digunakan sebagai media pertumbuhan BAL. Whey tahu pada penelitian ini difermentasi oleh Pediococcus ventosaceus E1222 dengan waktu inkubasi 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius pH 6 dan tanpa pengadukan. Penelitian ini dilakukan beberapa tahap, diawali dengan pemilihan sumber karbon dan didapatkan whey tahu suplementasi glukosa memberikan nilai total BAL 4,5 kali 10⁸ CFU per mili dan nilai laju pertumbuhan spesifik atau U maksimal tertinggi yaitu 0,65 jam pangkat minus 1. Kemudian dilakukan penentuan konsentrasi glukosa, didapatkan konsentrasi glukosa 5%, memberikan nilai total BAL 1,4 dikali 10⁻10 CFU per mili dan U maksimalnya 0,91 jam pangkat minus 1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi whey tahu yang diambil dari pabrik tahu yang berada di Pasar Cibereum, Kabupaten Bogor. BAL yang digunakan adalah isolat lokal koleksi laboratorium PPSHB IPB, hasil isolasi dari proses fermentasi spontan tepung jagung yang teridentifikasi sebagai Pediococcus ventosaceus E1222. Untuk metode yang digunakan di dalam jurnal ini terdapat 6. Yang pertama, karakterisasi bahan baku. Yang kedua, penyiapan kultur. Yang ketiga, formulasi media untuk produksi starter. Yang keempat, pemilihan sumber karbon. Yang kelima, pengaruh konsentrasi sumber karbon. Dan yang terakhir, peningkatan skala produksi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada karakteristik whey tahu terdapat tabel 1, komposisi kimia whey tahu, yang dimana hasil analisis menunjukkan bahwa media whey tahu merupakan media yang baik digunakan untuk pertumbuhan BAL karena masih mengandung sejumlah senyawa N yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup bakteri. Hasil analisis juga menunjukkan kandungan total gula rendah 0,26% yang merupakan kelemahan utama dari media ini. Oleh karena itu, untuk memperoleh pertumbuhan sel bakteri yang optimal, perlu dilakukan penambahan sumber karbon. Selanjutnya, formulasi media untuk starter, pemilihan sumber karbon. Terdapat gambar 1, pengaruh penambahan sumber karbon terhadap pertumbuhan V. ventosaceus dan total gula pada media whey tahu. Jumlah populasi bakteri V. ventosaceus pada ketiga media perlakuan menunjukkan peningkatan sejalan dengan meningkatnya waktu fermentasi. Penambahan sumber karbon pada media WT diketahui berpengaruh terhadap jumlah BAL. Peningkatan jumlah BAL diikuti penurunan nilai total gula seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Hal ini menandakan bahwa selama fermentasi berlangsung, BAL mengkonsumsi gula yang tersedia untuk tumbuh dan memelihara sel. Yuliana tahun 2010 menyatakan bahwa secara umum substrat dimanfaatkan mikroorganisme untuk pertumbuhan biomasa, pemeliharaan sel, dan membentuk asam organik sebagai produk. Terdapat tabel 2 ini pengaruh penambahan sumber karbon terhadap parameter kinetika pertumbuhan bakteri V. ventosaceus pada media perlakuan.
Berdasarkan hasil pengukuran total gula, diketahui bahwa bal pada media WT ditambahkan glukosa 1% mampu mengkonsumsi gula sebesar 72,76% pada akhir proses fermentasi selama 24 jam. Sementara pada media WT dan WT ditambahkan sukrosa 1%, gula yang berhasil dikonsumsi oleh bakteri hanya 49,35% dan 56,81%. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi sumber karbon. Terdapat gambar pengaruh konsentrasi glukosa terhadap jumlah bal dan nilai total gula pada media WT yang ditambahkan glukosa 1%. Pengamatan dilakukan dengan melihat pengaruh konsentrasi glukosa terhadap jumlah bal dan nilai total gula yang disajikan pada gambar tersebut. Data parameter kinetika bakteri V. fantaceus disajikan pada tabel 3, di mana diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi glukosa yang ditambahkan pada media WT, maka nilai U maksimal juga semakin tinggi dan menurun ketika konsentrasi glukosa terlalu tinggi atau sekitar 10%. Nilai U maksimal tertinggi dicapai bakteri V. fantaceus pada media WT ditambahkan glukosa 5%, yaitu 0,91 jam pangkat minus 1. Tingginya nilai U maksimal disebabkan karena tingginya aktivitas reproduksi sel bakteri. Selanjutnya, peningkatan skala produksi. Berdasarkan hasil analisis of variance, diketahui bahwa skala media berpengaruh terhadap jumlah bal. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa jumlah bal pada ketiga skala berbeda nyata. Walaupun jumlah bal menunjukkan perbedaan nyata, namun pada jumlah sebenarnya perbedaan jumlah bal tidak memiliki arti dan jumlah bal tersebut masih termasuk ke dalam syarat sebagai kultur starter. Berdasarkan data tabel 4 tersebut, diketahui bahwa nilai YPX ketiga skala lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai YXX. Artinya bahwa sejumlah besar gula yang dikonsumsi digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel dibandingkan untuk pembentukan produk asam laktat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan produksi sel bakteri yang akan digunakan sebagai kultur starter. Demikianlah review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum